Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Oma ya? Iya Mbak. Oh ya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana kabarnya? Baik. Oh iya, ngobrol-ngobrol, kayaknya Mbak ngomong-ngomong kamu apa ya? Kamu itu dulu sekolahnya di SMA 1 ya? Iya Mbak. Kok Hmm, Mbak kenal saya? Iya, Mbak juga dulu di SMA 1. Oh, Tapi berarti nama kamu siapa? Siti Roma, biasa dipanggil Oma. Oh iya, Mbak itu ingatnya cuma Omah doang. Iya, Dulu Mbak jurusan apa Mbak? Mbak IPS. Nama Mbak siapa? Oh, belum kenal ya. Nama Mbak itu Sri Mairani. Kalau dulu di sekolah di SMA itu dipanggilnya Mei. Jadi kamu bisa panggil Mbak Mei aja. Gitu. Terus kamu sekarang di mana? Sekarang aku kuliah Mbak di Purwokerto. Oh, jurusan apa? Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oh, udah semester? Semester 5. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti sekarang tinggalnya di Purwokerto ya? Iya. Kalau di rumah berarti? Saya asalnya dari Kota Banjar. Sama ya, sama Mbak. Daerah mana Mbak? Kalau Mbak itu daerah Langensari. Kalau saya Kota Banjarnya, Oh, Kecamatan berarti di kotanya ya deket sama SMA. Kalau Mbak dulu Iya. jauh setengah jam di perjalanan. Iya. Kalau kamu sekarang udah semester 5, itu berarti udah lama di Purwokerto ya? Baru hampir mau setahun sih Mbak, soalnya kan saya angkatan corona tuh, jadi pas semester 1 sampai 2 itu saya full online, jadi di rumah. Oh iya, kalau Mbak itu lulusan tahun 2018, tapi Mbak di Jogja. Dan sekarang itu ke Purwokerto karena ditugasin di Purwokerto gitu. Ya nggak lama sih, cuman kamu betah nggak di Purwokerto? Lumayan sih Mbak betah. Kenapa betahnya? Di sini cuacanya enak Mbak, nggak panas. Di Banjar mau panas ya? Iya sih, lumayan panas. Panas, iya. Oh, kalau misalkan di sini berarti kamu sudah banyak pengalaman dong. Mbak itu di sini baru berapa bulan gitu? Kamu udah setahun ya? Iya. Pengalaman apa ya? Pengalaman sih kayak paling tempat-tempat wisata kayak enakeun gitu Mbak. Iya. Oh iya, kamu sekarang semester 5 berarti umurnya 21 tahun. Iya, 21. Iya, 21 tahun ya. Udah dewasa dong. Insya Allah. Kalau kamu berarti tadi jurusan apa? Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Itu kenapa kau bisa jadi ke PIAUD sih? Alasannya sih dulu itu kan teman saya ngasih brosur tuh Mbak tentang IAIN Purwokerto. Nah di situ ditulisnya itu di brosurnya ada kayak beasiswa untuk jurusan PIAUD gitu. Saya ya coba daftar kayak gitu. Alhamdulillah mungkin itu suatu keberuntungan bagi saya. Saya coba daftar dan keterima, ternyata saya dapat beasiswa itu Mbak. Berarti UKT kamu berapa? Alhamdulillah saya mendapatkan yang gratis Mbak, jadi nggak bayar UKT sama sekali. Enak dong, alhamdulillah. Cuman tinggal buat makan aja ya. Iya, sama biaya kosan. Oh iya. Kalau Mbak itu di Jogja juga sama sih, tapi Mbak nggak pakai beasiswa, nggak dapet. Jadi ya gitulah, ya sambil kerja kalau dulu. Gitu. Terus kamu sekarang di PIAUD itu alasannya kenapa? Selain dari beasiswa, apa emang suka? Sebenarnya saya sih gak terlalu suka anak-anak ya Mbak. Menurut saya anak-anak itu kayak pusing gitu loh, kayak banyak nangisnya kayak gitu. Tapi kan saya juga nantinya bakal jadi seorang ibu ya. Jadi saya perlu perlu ilmu yang lebih untuk menjadi seorang ibu tersebut gitu Mbak. Oh iya nih, kamu udah makan belum? Oh udah sih kalau makan Mbak. Sekarang jam berapa ya? Oh jam 10 nih. Nih Mbak ada cemilan lah, dikit lumayan. Ya nanti dimakan ya. Ya Mbak, makasih. Ini ada minum juga ya, nanti
minum ya. Ya diminum aja. Terus tadi kan kamu suka ke anak-anak ya, kalau misalkan suka dukanya di PIAUD gimana sih? Sukanya sih menurut saya ya, mata pelajarannya itu nggak begitu gampang-gampang susah kayak gitu, jadi nggak begitu sulit lah menurut aku. Dukanya apa ya? Nggak ada dukanya sih, soalnya menurut saya PAUD itu menyenangkan gitu loh Mbak. Kalau Mbak kan jurusan BK, suka duka dari jurusan BK itu sendiri apa sih Mbak? Kalau Mbak kan BK ya sama sih pastinya ada ya, cuman kalau di BK itu kan ya kamu juga mungkin pernah dengar ya BK, terus juga mungkin tahu tugas-tugasnya. Kalau di BK itu Mbak pas zaman kuliah yang susah ya mungkin pas implementasinya kan, pas nanti ada praktek konseling harus bisa menangani kliennya, harus tahu teori-teorinya itu sih. Cuman kalau misalkan materi ada, psikologinya ada, kamu juga dapat kan? Iya, psikologi anak. Kalau Mbak itu pengantar psikologi ada, sama psikologi sosial ya gitu. Cuman ya harus kuat mental juga kan, namanya nanti kan BK itu jadi konselor ya. Konselor itu menghadapi kliennya orang-orang yang punya masalah. Nah, kitanya harus kuat di situ sih. Jadi uji mental kayak gitu. Iya. Kalau misalkan kamu di selama kuliah ini berarti udah daring. Sekarang udah mulai offline lagi. Iya. Dari kapan itu? Dari semester 3. Tapi semester 3 itu kayak online offline kayak gitu Mbak. Udah, soalnya berarti kamu pas kemarin corona dari semester pertama ya? Iya. Oh ya Allah, rasanya gimana? Ya rasanya pas awal-awal sih semangat, tapi pas kayak membosankan gitu loh. Soalnya lihat layar Iya, sambil enggak itu kita nggak berinteraksi langsung sama teman gitu. Kalau Mbak pas dulu berarti Mbak nggak kebagian pas online ya Mbak kuliahnya? Enggak, kan Mbak lulusnya tahun 2018. Tapi adik Mbak juga itu perempuan, dia semester 1 sekarang, tapi jurusannya PAI. Itu sekarang di situ juga dan kemarin itu baru new normal kan, yang semester 1. Jadi katanya ya gitu harus adaptasi lagi. Tetapi kemarin kamu PBAK online ya? Online. Iya, kalau dia mah PBAK-nya offline, dan ya mungkin lebih seru. Iya, lebih seru sih. Mbak juga dulu offline tapi capek. Kayak gitu. Ya, kamu ngomong-ngomong sekarang udah semester 5. Itu berarti materi apa aja yang udah dipelajari? Kayak psikologi anak usia dini, terus pengembangan kreativitas, pokoknya yang mencakup 6 aspek perkembangan anak usia dini, kayak perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, semua itu dipelajarin Mbak. Bahasa itu bahasa apa? Bahasa anak atau bahasa perkembangan bahasa anak? Jadi dari mulai usia kandungan kan anak udah bisa mendengar tuh. Nah, kita sebagai orang tua supaya anaknya nanti bisa pintar berbahasa seperti itu, kita kayak mendongengin, terus kayak dikasih lagu-lagu kayak gitu. Iya. Berarti kamu bisa dongeng dong sama bisa nyanyi. Kalau dongeng sih paling cuma membacakannya doang Mbak. Tapi kalau nyanyi saya suka sih nyanyi. Itu kalau kan anak-anak itu ya, kalau misalkan ketika bernyanyi itu lagunya itu pasti banyak ya, nggak kayak yang lagu-lagu zaman dulu kita itu. Pasti ada lagu-lagu yang lebih imajinatif. Itu berarti yang dari Prodi PIAUD itu bikin sendiri lagunya? Kalau untuk kayak instrumennya sih udah ada, cuma kita cuma mengganti liriknya saja, dibuat yang semodern mungkin sesuai perkembangan zaman seperti itu. Contohnya apa? Boleh dong dinyanyiin kan ya, buat sharing kan. Mbak tahu tuh di prodi kamu ternyata bisa nyiptain lagu yang kreativitas ya, siapa tahu nanti Mbak punya anak nanti kan bisa pakai lagu dari kamu tuh. Contohnya kayak Tepuk Kudu kan itu mengembangkan nilai agama moral anak. Jadi si anak bisa
tahu tuh dari sebuah tepuk, tapi nanti ketika dipraktekkan ketika wudhu itu anak sudah tahu bagian-bagian mana saja yang bisa dibuat wudhu seperti itu. Iya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kamu ke Mbak tiba-tiba itu ada apa? Pengen curhat-curhat aja sih Mbak, kan saya itu teman saya bilang katanya dia punya kenalan anak BK yang lulusan dari Jogja. Nah saya pengen konseling aja seperti itu. Iya. Teman kamu siapa? Hanika Mbak. Oh iya, Hanika dulu pernah jadi kliennya Mbak pas bulan Januari, tapi itu teman kamu? Iya Mbak. Oh sama ya, prodinya PAUD ya? Iya. Oh iya. Tapi sebelumnya kamu udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum. Iya belum. Tapi pas di sekolah ada dong. Ya pernah ya dulu ya Pernah sih ada guru BK, tapi saya belum pernah sih ngelakuin konseling secara langsung kayak gitu. Iya. Ya udah, Mbak mau ngasih tahu dulu ya. Jadi konseling itu kan sebuah proses di mana seorang konselor itu membantu kliennya untuk memecahkan masalah, terus juga memberikan motivasi. Terus kalau misalkan dibarengin dengan bimbingan, ya itu membimbing kan, membimbing kliennya, ada pencegahan di situ. Nah, tetapi misalnya nanti si kliennya punya masalah atau lagi bingung, nanti itu kita itu sebagai konselor hanya membantu, hanya sebagai sarana untuk keputusan, untuk pemecahannya jalan itu lebih besar itu ada di kamu sebagai kliennya. Jadi nggak ada di Mbak hanya sebagai perantara saja gitu. Jadi nanti mungkin Mbak ya akan lebih sedikit memancing-mancing kamu biar nanti wawasannya lebih terbuka juga gitu. Jadi di situ nanti kita ya sharing-sharing juga gitu. Kalau misalkan harapannya gimana nanti dong? Harapannya sih saya ketika sudah konselor, jadi saya mempunyai titik terang di mana permasalahan itu tidak menjadi buntu lagi gitu. Iya sih ya, semoga ya nanti kedepannya kamu bisa nyaman sama Mbak. Oh iya, kita kan baru kenal ya maksudnya baru deket lagi. Dulu hanya sebatas tahu orangnya, kamu tahu sebatas oh iya itu Mbak Mei yang dulu alumni Semansa. Nah Mbak juga tahu kamu oh itu Oma ya yang dulu adik kelas gitu. Cuman nah sekarang kan kita dipertemukan di sesi konseling nih. Nah nanti kamu selama sesi konseling ini nggak usah khawatir, nggak usah karena baru kenal nggak usah tertutup, ya terbuka aja sama Mbak. Ya anggap aja kita udah kenal lama, udah kenal deket juga, kamu udah tahu Mbak gimana. Dan karena sebenarnya di konseling sendiri, di BK sendiri itu sudah ada kewajiban, ada sebuah asas yang harus dipegang oleh seorang konselor, yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti ketika si kliennya berbicara tentang masalah, tentang curhatan dia, nanti saya sebagai konselornya itu akan menjaga rahasia itu sebisa mungkin dan memang harus. Kalau misalkan Mbak nggak menjaga rahasia kamu, nanti Mbak bisa kena sanksi dan denda dan sebagainya. Itu ada kode etiknya, ada asas kerahasiaannya. Jadi kamu nggak usah khawatir, nanti tinggal terbuka aja. Kalau misalkan ada yang nggak nyaman, ada unek-unek yang mau diungkapin, ya ungkapin aja, ya nggak usah malu-malu. Kita berjalan aja, anggap aja kamu teman Mbak teman kamu, kita partner aja, kayak teman sebaya aja, gitu, ya. Iya Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Tapi Mbak ya pas dulu aku waktu sekolah, pandangan orang-orang tentang BK itu kayak negatif gitu loh Mbak. Jadi orang-orang yang masuk ke ruang BK pasti dia itu nakal, terus punya banyak masalah. Nah cara supaya orang-orang tidak berpikiran negatif terhadap BK itu gimana ya Mbak? Oh iya ya, Mbak juga sih dulu pas kuliah itu kata dosen Mbak ya, kalau misalkan seorang guru BK itu pasti dipandang negatif ya. Nah
Iya sih, memang itu udah sampai sekarang, bukan hal baru. Ya, misalnya di sekolah guru BK itu misal ya gitu kan ya, yang guru paling galak lah, atau misalkan tempat anak-anak nakal lah ruangannya. Itu sebenarnya hanya perspektif yang salah. Jadi itu dampak sih sebenarnya, dan memang agak sulit. Itu tugas kita ya, tugas Mbak sebagai konselor, sebagai guru BK, itu sebagai tugas buat bisa meluruskan itu, karena itu tuh menjadi masalah yang akan terus berkepanjangan jika itu jika tidak diselesaikan. Karena itu kan kamu juga mungkin tahu, dengar dari orang tua ya, atau dari teman-teman kamu itu dulu pasti kan kayak gitu ya, anggapannya negatif. Padahal sebenarnya di BK sendiri itu kan tugasnya ya itu untuk menangani, membuat, memotivasi, nggak tempat nakal-nakal doang, nggak tempat rajia-rajia doang, tapi ya itu karena ya kalau misalkan kata dosen Mbak itu kenapa demikian, karena em, si BK-nya sendiri itu kalau di sekolah mungkin prokernya jadi tidak menonjol yang hal-hal seperti motivator atau misalkan ada bimbingan karir, jadi nggak kelihatan. Jadi yang paling banyak atau dominan yang dilaksanakan di sekolah itu hanya sebatas itu guru yang buat anak-anak bermasalah dan sebagainya. Jadi ya wajar kalau misalkan pandangan orang-orang itu negatif. Maka tugas kita ya nanti sebagai konselor itu ya harus memberikan edukasi, memberikan penjelasan kepada orang-orang tentang BK itu sih apa gitu. Misalnya ya Mbak sekarang kan sama kamu nih, kamu mungkin dulu pernah punya anggapan kalau BK itu gitu kan, pernah nggak? Iya. Iya kan, pernah ya. Nah sekarang mumpung Mbak sama kamu, ya Mbak juga mau ngasih tahu kalau BK itu bukan tempat yang kayak gitu. Ya, jadi ya paling nanti kayak gitu sih. Kita melakukan edukasi secara langsung sedikit demi sedikit. Ya kayak gitu. Ya Mbak. Iya. Terus kamu kenapa kok ekspresinya jadi nggak semangat gitu? Ada apa? Ya kayak gimana ya Mbak, saya cuma pengen curhat tentang permasalahan hidup. Kayak dulu itu kayak hidup itu semangat banget, tapi kayak sekarang itu kadang menurun semangat hidupnya, kadang ngerasa nggak ada punya tujuan hidup seperti itu sih. Berarti sekarang kamu bingung ya. Iya. Kamu sekarang usianya sudah 21 tahun. Kamu pernah dulu pas usia berapa kamu tinggi semangatnya itu? Ya kayak waktu-waktu SMA, kayak hidup itu udah terencana, umur segini aku harus gini, umur segini harus gini. Tapi setelah beranjak umur 20, ternyata hidup tidak sesuai dengan realitanya Mbak. Mbak pernah nggak kayak gitu? Mbak juga pernah, tapi Mbak itu ngerasain kayak gitu pas mau masuk SMA. Jadi dulu Mbak punya pemikiran, gak mau sekolah, jadi pengennya ya udah kerja aja. Kan Mbak punya temen ya, temannya itu lulus SMP, dia kerja, setelah 2 tahun kerja dia menikah, jadi kayaknya enak gitu kan. Terus ya udahlah, pengen ini aja, pengen kerja aja, jadi udah males berpikir. Terus juga kayak ya gitu monoton, jadi hidupnya tuh nggak ada gairah. Mungkin karena lingkungan juga ya, gitu. Sama sih. Dan itu tuh, dan sampai sekarang namanya hidup pasti naik turun ya. Coba Mbak tanya nih, sekarang semangat kamu ya naik turun kan selama kuliah. Kadang pas semester 1 mungkin semangat ya. Iya, semangat banget. Kalau sekarang mah ya kayak gitu, cuma ikutin alurnya saja sekarang Mbak. Mungkin karena semester 1 itu baru pertama kali masuk kuliah, jadi semangatnya itu. IPK kamu turun nggak? Bisa jadi sih. Naik turun ya. Gitu. Terus ya berarti kamu tentang kebingungan ya, sama bingung ngejalanin hidup kok gini terus. Iya.
Ya nanti coba kita bareng-bareng saling sharing ya. Siapa tahu Mbak juga nanti mungkin akan memberitahu motivasi apa, menceritakan sebuah cerita yang mungkin nanti akan bisa memotivasi kamu atau membuka pikiran kamu. Tapi kamu siap kan buat cerita ke Mbak? Maksudnya nggak ada rasa takut. Kamu yakin nggak mau curhat ke Mbak? Insya Allah Mbak, makanya saya datang ke Mbak. Gitu. Iya. Ya nanti kita coba ya bareng-bareng. Intinya kan sekarang kamu udah kenal sama Mbak. Terus ya nanti kita ke depannya ya jadi teman aja, nggak usah, jadi nggak putus hubungan karena tidak ada keperluan gitu, jadi nggak datang hanya butuhnya aja. Mbak, ini teman saya udah nge-WA katanya ada harus pulang dulu ke kosan. Ada apa? Katanya mau ada acara nih di kosan. Ya udah, ini minum dulu atau minum dulu? Nah, saya minum ya Mbak. Ya aku minum dulu. Terima kasih Mbak. Ya nanti kalau berarti nanti itu kamu berarti mau lanjut lagi sama Mbak? Iya Mbak. Oh ya sudah. Saya boleh minta nomor WA-nya Mbak? Boleh, sini. Iya. Nih, nanti gampang kalau misalkan kamu mau ngobrol lagi sama Mbak, mau konsultasi lagi, nanti boleh tinggal ya aja ya ke nomor itu. Buat waktunya nanti mungkin menyesuaikan sama jadwal Mbak sama jadwalnya kamu. Dan untuk tempat nanti kamu bolehlah kalau kita sambil makan atau misalkan di luar, jadi nggak harus ke rumah Mbak ya. Gitu. Terima kasih ya Mbak udah dengerin curhatan saya. Iya, sama-sama ya, semoga membantu ya. Iya, Dan kamu juga seneng, jadi nggak kaget, oh katanya Hanika Mbak Mei itu baik, ternyata kok kayak gini gitu. Iya. Iya kan. Terima kasih banyak ya Mbak, saya pamit dulu ya. Udah tuh yuk, sama Mbak diantar. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.